Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Bapak
yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah, shalom teman-teman Joy Kids. Semua pasti sudah bersuka cita kan hari ini memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Sekarang teman-teman dan Miss Artika kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam Yosua 23 ayat ke-8. Yuk semuanya siapkan Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Sudah? Oke, kita baca Alkitab kita sama-sama dalam Yosua 23 ayat 8. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Nah teman-teman Joy Kids, sebenarnya ini konteksnya dalam Yosua 23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Ini berbicara tentang, bisa bacakan ya, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Nah teman-teman Joy Kids, pernah nggak dengar kata pidato? Pernah ya. Pidato itu biasanya kita dengar pada hari Senin ya, kalau lagi upacara, waktu kita sekolah seperti biasanya. Nah teman-teman, kita mau belajar bagaimana pesan-pesan yang disampaikan Yosua kepada orang-orang Israel, termasuklah di situ pada waktu itu pemimpin-pemimpin, kepala-kepala pasukan, dan orang-orang yang diundang hadir dalam pidato itu. Apa yang dilakukan Yosua? Apa yang disampaikan Yosua? Nah teman-teman, Miss akan jelaskan sedikit bagaimana ceritanya, latar belakang dari kisah ini. Nah, saat Yosua sudah tua, ya, dia mengumpulkan seluruh kepala-kepala pasukan, pemimpin-pemimpin pasukan untuk menyampaikan petuah-petuah, ataupun bisa kita katakan itu seperti nasihat, seperti itu, pesan-pesan untuk umat Israel, supaya ini nih inti pesannya, supaya mereka tidak mendua hati, tapi mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Hari ini Miss kasih judul renungannya untuk teman-teman Joy Kids boleh ingat adalah ikut Tuhan saja. Ikut siapa? Iya benar, ikut Tuhan saja, jangan ikut yang lain, bahkan jangan ikut-ikutan. Nah kita belajar dari kisah Yosua ini, dia menyampaikan pesan-pesan, dia menyampaikan pidato, dia menyampaikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kepala pasukan itu, supaya orang Israel tidak mendua hati, supaya orang Israel tidak menyimpang, menyembah kepada berhala. Kan kalau kita baca ceritanya, orang Israel itu suka menyembah berhala. Jadi Yosua nggak mau bangsa itu jatuh lagi ke dalam dosa, sehingga pada waktu dia sudah tua, dia pikir, oh aku sebentar lagi hidupku, aku harus ajari bangsa ini supaya mereka tidak menyimpang. Makanya dia kumpulkanlah para kepala pasukan itu dan memberikan nasihat pada mereka. Nah teman-teman Joy Kids, Yosua mau setelah generasi Yosua, anak cucunya, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, boleh tetap ikut Tuhan saja, gak boleh ikut-ikut sembah-sembah yang lain-lain, ala-ala nenek moyang, ataupun berhala, ataupun hal-hal buruk lainnya. Yosua gak mau. Nah, terus teman-teman, Tuhan mau Yosua itu sampaikan supaya orang Israel pada waktu itu mau berjanji. Wah, berjanji. Janjinya apa? Supaya mereka tetap ikut Tuhan. Meskipun nanti kalau Yesus sudah meninggal, sudah mati, jadi umat itu ganti pemimpinnya, mereka harus tetap ikut Tuhan. Itu yang Yosua nasihatkan pada mereka. Dan mereka harus janji kepada Tuhan. Kira-kira teman-teman, siapa di sini yang pernah berjanji? Semua pernah berjanji? Nah, Miss mau tanya lagi, siapa yang suka ingkar janji? Ada nggak? Jujur, ayo ngaku. Nah, kalau kita suka berjanji, maka sebagai anak Tuhan kita harus tepati. Nggak boleh ingkar janji, karena ingkar janji itu sama dengan menipu, ya kan? Nah, jadi kita mau belajar dari kisah ini supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang menepati janji seperti yang dilakukan umat itu kepada Allah. Nah, teman-teman, Yosua memberi peringatan bagi mereka supaya mereka itu taat, setia, dan menepati janji kepada Tuhan. Karena selama waktu Yosua menjadi pemimpin mereka, terjadi keamanan bagi umat Israel. Apa yang mereka minta sama Tuhan, Tuhan beri. Apa yang mereka perlukan, Tuhan sediakan. Bahkan kalau datang musuh mau menyerang, mereka menang. Karena apa? Tuhan memberkati umat Israel. Karena waktu itu Yosua memimpin, mantap. Gak ada boleh yang menyimpang, gak ada yang boleh sembah-sembah setan ataupun sembah berhala dan lain sebagainya.
Hebat ya pemimpinan Yosua. Karena apa? Tuhan percayakan Yosua. Makanya Yosua nggak mau kalau nanti aku mati, masa umat ini harus menyembah kepada setan lagi. Yosua nggak mau. Makanya dia ingatkan. Pesan Yosua supaya orang Israel ikut Tuhan saja. Nah teman-teman, mungkin kita sering berjanji, tapi Miss ingatkan harus mau menepati. Ya, jangan suka bohong, jangan suka ingkar-ingkar janji. Apalagi sama Tuhan, nggak boleh buat-buat alasan. Jangan suka buat-buat alasan. Jangan suka, bentar lagi lah Tuhan, tunda-tunda. Nggak boleh. Itu namanya kita tidak setia. Kita mendua hati. Tapi kita harus ikut Tuhan serius, segenap hati. Nah teman-teman, bagaimana caranya supaya kita ikut Tuhan? Mister Tika akan bagikan beberapa hal hari ini. Yang pertama, caranya supaya kita ikut Tuhan dengan setia, kasih waktu. Wah teman-teman Joy Kids, Miss, emang gimana sih cara ngasih waktu sama Tuhan? Caranya gampang, teman-teman, melalui ibadah kita setiap minggu. Ya, kan kita ibadahnya nih online. Nah mungkin ada yang bangunnya telat, ada yang malas, ada yang lebih suka nonton YouTube, sampai nggak ingat ibadah. Tapi Miss ingatkan hari ini, kalau kita mau ikut Tuhan, harus benar-benar tepati janji. Harus utamakan Tuhan dalam ibadah kita. Setia kasih waktu untuk ibadah dulu, baru main-main. Ibadah dulu, baru jalan-jalan. Ibadah dulu, baru shopping-shopping. Amin ya? Iya, supaya apa? Kita diberkati Tuhan. Itu membuktikan kita mengikuti Tuhan dengan setia. Kita memegang janji kita dan melakukannya. Ya, ingat ya, yang pertama tadi, harus kasih waktu melalui ibadah kita. Rajin ibadah dan mengutamakan Tuhan. Yang kedua, rutin baca firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang semenjak pandemi udah malas baca firman? Nanti aja deh, nggak ada ayat hafalan kok, nggak usah buka Alkitab. Siapa? Jujur, bertobat. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, maka kita harus gunakan untuk baca firman Tuhan. Jangan buang-buang waktu, kasih waktu untuk baca firman Tuhan. Miss, aku pengen lah doaku dijawab Tuhan. Gimana sih Miss dengar suara Tuhan? Baca firman. Kalau teman-teman mau dengar suara Tuhan, semua suara Tuhan, jawaban Tuhan ada di firman Tuhan. Makanya baca, rutin baca firman. Nah, kemudian yang pertama tadi kita harus kasih waktu. Yang kedua, kita mau kasih apa sama Tuhan? Bukti kita ikut Tuhan, kasih hati. Wah, jangan cuma taunya buat sarangnya, tapi nggak tahu artinya. Kasih hati. Sama siapa, Miss? Sama Tuhan. Ibadah nggak boleh asal-asal ibadah, tapi pakai hati. Kasih hati sepenuh sama Tuhan. Ya, dengan cara apa? Mengikut Tuhan sepenuh hati, nggak boleh main-main. Contohnya, memberikan hati untuk mendoakan orang lain. Teman-teman, masihkah kalian mau berdoa buat orang lain? Berdoa buat orang tua, berdoa buat keluarga, berdoa buat teman-teman, buat sahabat, buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan doa. Itu membuktikan bahwa kita ikut Tuhan dengan setia. Kasih hati untuk berdoa kepada orang-orang lain. Kita nggak boleh pelit-pelit berdoa buat orang lain. Dan kita tahu sekarang bangsa kita, ya kan, dalam bahaya. Kalau mau selamat, kalau mau aman, berdoa. Kasih hati. Nah, kalau teman-teman sudah lakukan ini, maka itu membuktikan kita adalah anak Tuhan yang mau menepati janji, mau membuktikan bahwa kita cinta Tuhan dan kita ikut Tuhan senantiasa. Sama seperti kisah yang kita sudah baca dalam Yosua ini, bagaimana kehidupan Yosua, dia mau mengikut Tuhan sepenuh hati dan dia mau bangsa Israel juga mengikut Tuhan sepenuh hati. Meskipun nanti dia sudah tua, dia sudah meninggal atau dia sudah tidak ada, tapi dia mau orang Israel tetap berpaut kepada Tuhan. Jadi sama seperti ayat 8 dikatakan supaya mereka itu tetap berpaut pada Tuhan seperti apa yang mereka lakukan sekarang sampai selama-lamanya, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah teman-teman Joy Kids, Miss rindu semuanya kita boleh lakukan hal ini. Ada dua tadi caranya. Yang pertama kasih apa? Kasih waktu. Yang kedua kasih hati. Waktunya melalui apa? Ibadah dengan mengutamakan Tuhan, tepat waktu, dan juga berdoa bagi orang lain, bahkan baca firman senantiasa. Oke? Amin ya? Oke, semuanya tutup Alkitabnya, kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu, bagaimana kehidupan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Yosua menasihatkan mereka dalam pidatonya supaya orang Israel tetap berpaut kepada Tuhan, tetap ikut Tuhan saja, tidak mendua hati ya Tuhan. Dari kisah ini kami mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami juga ikut Tuhan dengan setia. Kami tidak mau membuang waktu kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami hanya untuk kesenangan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau memberikan hati kami, memberikan waktu kami
kami untuk ikut Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik berkati setiap anak-anakmu, teman-teman Joy Kids yang sudah mendengarkan firman, supaya mereka boleh senantiasa melakukan firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini kita ambil dari Yosua 23 ayat 8. Seperti apa dia? Yuk sama-sama kita nyanyikan. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Sekali lagi ya. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Nah, teman-teman Joy Kids, semuanya harus menyanyikannya dan divideokan. Jesus bless. Antar ke gereja. Oke, sekarang kita mau berdoa ya Miss, buat persembahan kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini dan saat ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami, Kau memberkati setiap adik-adik Joy Kids yang memberi persembahan mereka Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah berkat kemurahan Tuhan senantiasa turun dan tercurah buat mereka. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita memberikan persembahan. Iya. Persembahannya masukkan ke dalam amplop ya. Ma, jangan lupa amplopnya antarin ke gereja. Oke, nanti Mama antarkan ya. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah lihat kan video sebelumnya? Itu adalah contoh kalau adik-adik mau datang membawa persembahan ke gereja. Tapi persembahan kita tetap dilakukan dengan dua cara ya. Dua cara Miss. Yang pertama dapat mengantarkannya ke gereja seperti yang tadi. Yang kedua dapat minta bantuan orang tua untuk mengirim via bank atau transfer melalui kode QR yang ada di sebelah sini. Oke adik-adik, selamat memberi. Kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami di sini anak-anak-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami siap memberikan yang terbaik. Berkati persembahan kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati setiap kami yang memberi. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Terima kasih Yesus yang baik, haleluya, amin. Damn, son, where'd you find this? Buat semua teman-teman dari manapun yang sudah mengikuti ibadah online Joy Kids, bisa ikutan mengirim video menghafal ayat loh, ataupun bisa mengirimkan foto-foto ibadah, ataupun juga kreativitas apapun dari hasil buatan teman-teman semua. Ditunggu ya foto dan videonya. Foto dan video bisa dikirim ke nomor WA yang tertera di layar. Dan ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti challenge menghafal ayat minggu lalu. Ayat 1, karena itu saudara-saudara demi murahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah
Udah, saya membacakan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatimu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dadah. 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan berdoa, tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi, oke? Semuanya adik-adik lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Miss Asi pimpin kita dalam doa. Baiklah adik-adik, kita boleh menutup mata kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha penyayang, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami tadi telah memuji Engkau, telah menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan Yesus tidak sia-sia Tuhan, tapi tumbuh, berakar Tuhan Yesus dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang maha baik, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati pimpinan kami Tuhan Yesus, baik dari pusat maupun daerah. Bapak pemimpin kami, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus, Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, hikmat marifat-Mu Tuhan melimpah atasnya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus untuk Kota Medan ini juga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkati wali kota, berkati gubernur, semuanya Tuhan Yesus, yang Engkau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga Tuhan mau berdoa buat bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan Yesus. Untuk virus Tuhan yang masih merebak Tuhan Yesus, virus COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, virus ini akan selesai Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus, orang-orang Tuhan yang baik itu orang yang kena sakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan Bapa, dan juga Tuhan Yesus, garda terdepan Tuhan maupun sukarelawan Tuhan yang mengambil bagian Tuhan Yesus, Engkau mengurapi mereka Tuhan, Engkau bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Baik juga Tuhan, teman-teman Joy Kids Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau memberkati, membungkus Tuhan teman-teman Joy Kids Tuhan Yesus, baik keluarganya semuanya Tuhan dengan pengurapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melindungi kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat ibadah ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, Joy Kids rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus